Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Dipimpin siapa berdoanya? Rijen. Ya, Rahel silakan ke depan. Yang lainnya silakan berdiri. Dede Nugi, Elda, Farah, Giri sakit, Jessica, Juan, Nur Aulia, Rahel, Raihan Aditya, Tarmiji, Jelika, Zio, Topik Ismail, Syasya. Syasya masih sakit. Sebelum menyampaikan materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mendeskripsikan objek, tempat, atau peristiwa, murid dapat meningkatkan kemampuan menulis dan memilih kosakata yang tepat. Selain itu, murid juga dapat mengembangkan kemampuan observasi dan berpikir kritis. Nah, dulu kalian di SD pernah mempelajari teks deskripsi? Adakah yang masih ingat apa itu pengertian teks deskripsi? Coba siapa? Adalah tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu seolah-olah dapat dilihat, didengar, maupun dirasa langsung oleh pembaca. Ya. Deskripsi salah satu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau situasi. Di sini Ibu akan menambahkan teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa. Ada 4. Yang pertama, menggambarkan objek dengan rinci, menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Kemudian selanjutnya
menggunakan panca indera untuk memberikan gambaran yang jelas. Terakhir, menghadirkan kesan dan pengalaman pembaca. Yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup. Nah, apa yang dimaksud dengan identifikasi di sini? Ya, identifikasi di sini tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Di dalamnya menjelaskan secara rinci mengenai bagian-bagian dari objek yang diamati. Objeknya apa secara rinci? Kalian ungkapkan. Misalkan objeknya meja. Kalian lebih rinci lagi. Meja itu bentuknya kotak, kakinya 4. Nah, kalian lebih terperinci lagi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Deskripsikan. Ya, jadi kesimpulan dari identifikasi dan deskripsi bagian di akhirnya adalah penutup atau kesimpulan. Selanjutnya jenis-jenis teks deskripsi. Ada berapa jenisnya? Apa saja? Kemudian satunya yang dimaksud deskripsi subjektif adalah berdasarkan fakta dan tidak mengandung opini pribadi. Jadi berdasarkan kenyataan, ya, tidak ada opini sama sekali di dalamnya. Kata kerja, ketiga kata benda, terakhir kata keterangan. Kata sifat di sini menggunakan kata sifat untuk menggambarkan objek secara rinci. Contohnya indah, apalagi besar, kemudian kecil, apalagi hijau. Itu adalah contoh kata sifat. Selanjutnya adalah kata kerja. Kalur itu adalah menunjukkan kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah kata benda. Menggunakan kata benda untuk menyebutkan objek yang dideskripsikan. Contohnya pantai, apalagi menengah. Ya, yang kedua. Mana kelompok menengah? Ya, ketiga kelompok mahir. Mana kelompok mahir? Ya, tugas setiap kelompoknya. Tugas yang harus kalian kerjakan di LKPD ini adalah kalian harus pilih 2 objek atau tempat yang lebih kompleks. Misalnya mau taman atau ruang kelas ya. Kemudian kalian amati objek atau tempat tersebut dengan seksama. Kemudian kalian tuliskan dalam bentuk 2 paragraf. Ya, silakan ini LKPD-nya untuk kelompok menengah. Kemudian kalian amati peristiwa atau tempat tersebut dengan seksama. Selanjutnya kalian harus membuat diskusi, kita ice breaking dulu. Setuju nggak? Kata kuncinya gini ya. Kalau ibu bilang clap, kamu tepuk tangan 1. Kalau ibu bilang boom, kamu tepuk tangan di atas meja. Nah, kamu nanti kata kunci yang ketiga adalah coklat. Ibu bilang clap, kamu tepuk tangan 1. Kalau ibu bilang boom, kamu tepuk tangan di atas meja. Nah, kamu nanti kata kunci yang ketiga adalah coklat. Ibu akan membagikan coklat. Jadi nanti rebutan ya. Nah,
Nanti Nuki sama ini ya. Nah. Ini berapa berarti? 2 orang 1. Ganjil tak? Ini berapa? Ganjil nggak? Pas ya? 4 ya? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ya. Oke, siap ya? Kalian rebutan coklat. Oke, semuanya berdiri. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Coklat. Kita semua. Buku, oke. Kemudian nanti kamu sampaikan secara rinci buku itu bentuknya seperti apa, warnanya, ya, dan kegunaannya. Silahkan dibuat dalam bentuk paragraf ya. Dan warnanya, ya, warnanya otomatis setnya kan ya. Nah, silahkan kamu deskripsikan secara rinci, kemudian nanti dibuat paragrafnya ya. Rinci, pasar itu tempat apa? Terus di pasar dijual apa aja? Ya, kalian jelaskan di situ ya. Secara rinci, kemudian nanti dibuat dalam bentuk paragraf dan siap untuk dipresentasikan di depan. Ya, silakan lanjutkan. Kegiatan menarik, tugasnya dibuatkan dalam bentuk paragraf ya, paragraf ya.
Andita. Ya, silakan dibacakan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok mahir. Nama peristiwa pasar, jual beli makanan, barang, dan lain-lainnya. Menarik, banyak makanan dan barang yang khas maupun tradisional. Tugas, tempat tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang sedang sibuk berbelanja maupun sibuk melayani pelanggan. Pasar adalah pusat perbelanjaan masyarakat yang selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Di pasar dijual beberapa jenis barang, diantaranya pakaian, sayuran, makanan, buah-buahan, perabotan, dan lain-lain. Salah satu keunikan pasar adalah atmosfernya yang khas, suara pedagang yang berteriak untuk menawarkan barang dagangannya. Bau rempah-rempah, suasana yang berbeda dengan perbelanjaan yang modern. Ya, terima kasih kelompok mahir. Dari kelompok lain. Saya akan menanggapi kelompok mahir bahwa apa yang disampaikan kelompoknya sudah baik. Ya, terima kasih Muhammad Dafa. Mempresentasikan adalah kelompok menengah. Siapa perwakilannya? Silakan ke depan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok menengah. Nama tempat, ruang kelas 7D, bentuk dan ukuran, luas dengan banyak kursi dan meja, warna krim, fungsi untuk belajar dan mencari ilmu, menarik, luas, bersih dan nyaman. Ruang kelas 7D adalah ruang untuk belajar yang luas dengan banyak kursi dan meja, dengan fasilitasnya yang baik, cukup, kelasnya bersih dan rapi, sehingga membuat proses belajar menjadi mudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok menengah. Silakan barangkali dari kelompok lain yang ingin menanggapi apa yang disampaikan kelompok menengah. Siapa? Silakan Saril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi kelompok menengah bahwa yang disampaikan kelompok menengah sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Ya, terima kasih. Siapa? Ya, namanya siapa? Muhammad Zaid Ali. Silakan Muhammad Zaid Ali ke depan. Yang merah, teksturnya keras, fungsinya untuk menulis. Buku adalah sumber ilmu pengetahuan. Buku gunanya untuk menulis atau untuk dibaca. Buku juga biasanya bermotif, adapun yang polos biasanya Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi apa yang disampaikan dari kelompok pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi apa yang disampaikan kelompok pemula bahwa apa yang disampaikan sudah cukup baik. Ya, terima kasih Citra. Dan akan Ibu nilai siapa yang paling baik dan yang paling tepat. Nanti Ibu akan memberikan sesuatu atau hadiah, ya. Jadi Ibu akan menilai dulu siapakah di antara 3 kelompok ini yang paling tepat jawabannya, ya.
paling tepat adalah kelompok siapa ya kira-kira? Kelompok mari satu orang ke depan untuk menerima hadiahnya. Silakan. Ini hadiahnya. Selamat ya, lebih rajin lagi diskusinya. Siapakah yang bisa membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu seolah-olah dapat melihat, merasakan, mendengar, maupun merasakan langsung apa yang dideskripsikan oleh penulisnya. Ya, terima kasih untuk Rahel yang sudah membuat. Ya, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar mengamati suatu objek mulai dari bentuknya, warnanya, teksturnya, fungsinya, dan kegunaannya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Deskripsi adalah kita belajar mengamati peristiwa, suasana, kegiatan, hal yang menarik dan lain-lain. Ya, terima kasih Adit Ya. yang sampaikan hari ini bahwa kita hari ini adalah mempelajari tentang teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan, melukiskan kejadian sesuatu hal yang benar-benar terjadi seolah-olah bisa dirasakan langsung oleh penulisnya. Ya, kemudian kalian tadi mengamati sebuah objek atau tempat. Nah, dari objek tersebut kalian lagi teksturnya, ya. Jadi kalian lebih bisa memahami lebih dalam lagi tentang materi teks deskripsi, ya. Selain yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai cerita fantasi. Ya, itu akan lebih menarik lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan untuk pertemuan kali ini kita tutup dulu dengan doa. Silakan dipimpin doanya sama tadi itu siapa ya? Ya, Adit, silakan. Kita berdoa dalam materi yang lain. Selesai. Pelajaran bahasa Indonesia. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.